Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Vita memulai materi hari ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ke pertanyaan yang ada dalam tayangan. Pernahkah kalian membuat laporan? Nah, yuk kita flashback dulu. Apa sih laporan itu? Pengertian laporan: suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, di mana fakta yang disajikan itu harus berdasarkan tanggung jawab terhadap informasi tersebut. Jadi, laporan itu harus berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang pernah terjadi. Nah, sekarang maksud dan tujuan membuat laporan itu apa? Maksud dan tujuan membuat laporan. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya, membantu penetapan kebijakan secara cepat, dan meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, ini jenis-jenis laporan. Ada laporan peristiwa, laporan diskusi, laporan kegiatan, laporan perjalanan, dan laporan penelitian. Nah, yang akan Bu Vita bahas hari ini mengenai laporan perjalanan. Apa ya laporan perjalanan? Laporan perjalanan merupakan salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dikunjunginya. Nah, bagaimana membuat laporan perjalanan yang benar? Tentunya ada sistematika laporan perjalanan. Nah, namanya sistematika itu harus urut, harus runtuh. Tidak boleh dibolak-balik ya. Sistematika laporan: pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Sebelum kita bahas satu persatu, tentunya di dalam laporan itu pasti ada cover atau ada halaman judul. Nah, halaman judul itu isinya judul laporan, logo sekolah, nama penyusun laporan, nama sekolah, dan tahun pembuatan laporan. Jadi yang Bu Vita bahas kali ini laporan perjalanan. Nah, nanti ketika kalian melakukan perjalanan atau kalian melakukan dan melaksanakan kegiatan outing kelas, nah kalian bisa menyusun laporan perjalanan dengan baik dan benar. Sekarang kita bahas ke dalam sistematika laporan yang pertama. Di dalam pendahuluan yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan, waktu dan tempat kegiatan, dan yang terakhir peserta. Nah, Bu Vita terangkan satu persatu. Ya, ini latar belakang. Latar belakang berisi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai tempat yang dituju dalam kegiatan outing class dan hal yang melatar belakangi kegiatan tersebut dilakukan. Jadi, ketika nanti kalian mengadakan atau kalian mengikuti kegiatan outing class, itu kalian membuat latar belakang, isinya itu penjelasan atau pemaparan mengenai tempat yang akan kalian tuju. Nah, di dalam outing class itu kalian akan mengunjungi suatu tempat. Nah, kemudian kalian jelaskan di latar belakang. Dan ada hal yang melatar belakangi kegiatan tersebut dilakukan.
Kenapa sih outing class itu dilakukan? Apa sih outing class itu? Nah, kalian jelaskan di latar belakang. Yang kedua ada tujuan. Tujuan berisi tentang tujuan kegiatan outing class dan tujuan dibuatnya laporan perjalanan tersebut. Nah, di sini laporan perjalanan ini lebih difokuskan ke kegiatan outing class. Jadi tujuannya kegiatan outing class itu untuk apa? Dan tujuan dibuatnya laporan perjalanan itu untuk apa? Dijelaskan di dalam tujuan. Nah, ini waktu dan tempat kegiatan. Berisi tentang kapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi, waktu, kapan, kemudian tempatnya di mana. Dituliskan di bagian waktu dan tempat kegiatan. Kemudian yang terakhir di bagian pendahuluan ada peserta. Di sini berisi tentang siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan siswa, kemudian guru, kemudian guru pendamping atau wali kelas dan lain sebagainya. Jadi peserta di sini merupakan siapa saja yang ikut dalam kegiatan outing class tersebut atau kegiatan dalam perjalanan tersebut. Nah, bagian yang kedua ada isi laporan perjalanan. Di sini ada dua ya. Di dalam isi laporan perjalanan ada dua hal yang kalian jelaskan. Yang pertama, laporan perjalanan. Yang kedua, objek yang dikunjungi. Nah, laporan perjalanan berisi tentang paragraf berbentuk narasi atau penceritaan mengenai kegiatan outing class dari awal sampai akhir. Nah, di dalam laporan perjalanan ini kalian membuat cerita dalam bentuk paragraf dari awal berangkat sampai terakhir, sampai pulang. Jadi kegiatan itu kalian mulai pukul berapa sampai berakhir pukul berapa, kumpul di mana dan sampai akhirnya tiba di mana. Itu kalian jelaskan di laporan perjalanan. Kemudian ada objek yang dikunjungi. Jadi di dalam isi laporan perjalanan ini, selain laporan perjalanan tadi berisi tentang narasi, paragraf yang berbentuk narasi. Narasi itu penceritaan, menceritakan. Nah, selain itu ada juga objek. Jadi berisi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai tempat-tempat yang dikunjungi saat outing class. Jadi nanti ketika kalian outing class, kalian juga mencantumkan pemaparan atau penjelasan tentang objek yang dikunjungi. Misalnya kalian mengunjungi Puri Mairokocho. Nah, kalian menjelaskan di bagian objek yang dikunjungi. Puri Mairokocho itu merupakan tempat wisata yang bagaimana, letaknya di mana, kemudian isinya apa saja di sana, kita dapat belajar apa di sana. Nah, itu kalian jelaskan di bagian objek yang dikunjungi. Kalau bisa kalian paparkan secara detail ya, detail itu rinci, jelas. Nah, yang terakhir, bagian terakhir dari sebuah laporan itu ada penutup. Penutup itu berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan manfaat kegiatan berdasarkan hasil pengamatan atau kunjungan. Selain itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak karena telah membaca laporan.
Nah, ini untuk simpulan. Jadi kalian menyimpulkan kegiatan outing class atau kegiatan perjalanan yang kalian laksanakan berdasarkan apa yang telah kalian amati, apa yang telah kalian kunjungi. Nah, bisa juga ditambahkan ucapan terima kasih karena pembaca sudah membaca laporan yang kalian buat. Nah, selain simpulan, tentunya ada saran. Saran berisi tentang pendapat atau anjuran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemajuan kegiatan yang akan datang. Jadi, saran ini pendapat, anjuran. Jadi, ketika nanti ada kegiatan yang sama, bisa lebih baik lagi. Jadi, kegiatan yang akan datang atau kegiatan selanjutnya mungkin lebih baik lagi dari kegiatan yang kalian lakukan saat ini. Ya, setelah penutup ada simpulan dan saran. Yang paling terakhir, yang paling belakang itu ada lampiran. Jadi lampiran itu berisi dokumentasi kegiatan outing class. Jika besok kalian melaksanakan kegiatan outing class, jangan lupa ada dokumentasinya dilampirkan di bagian paling belakang laporan kalian. Nah, dari hasil pemaparan Bu Vita hari ini, adakah yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Jika sudah paham semua, Bu Vita ucapkan terima kasih. Nah, mengakhiri pemaparan Bu Vita hari ini, yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.